Ya, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei terbarunya terkait elektabilitas calon wakil presiden Republik Indonesia. Hasilnya Erick Thohir menduduki peringkat teratas cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Dua nama, jadi bos kalian bisa cek di sini. Ada beberapa nama baru yang kita maksud ya, Mas Arya Bima waktu itu sempat nanya bagaimana dengan Kiai Miftahul Ahyar, ada Mas. Tapi masih kecil ya, 0,1, ya. Kiai Said 0,3, Gus Yahya 0,5, gitu ya. Gibran 5,8 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nama-nama lain yang sudah sering dibicarakan di media? Erick Thohir dan Ridwan Kamil statistically dead head. Ya, kita tidak tahu, ini saya sudah cek, ternyata bedanya itu Erick Thohir unggul 0,02% dibanding Ridwan Kamil. Jadi kecil sekali, jadi sama kalau kita bulatkan ya. Kemudian Sandi 12, Mahfud MD 11,8, AHY 7,2. Coba lihat nanti ada trennya di bawah ya, untuk mengecek data trennya. Erick Thohir dan Ridwan Kamil masih memuncaki klasemen cawapres. Mahfud MD sama Sandi selisih sangat tipis. Sebenarnya tidak beda nih 1 sampai 4 ya dalam margin of error nih ya 1, 2, 3, 4. Tetapi secara absolut suara Pak Mahfud dan Sandi sedikit di bawah suara Erick maupun Ridwan Kamil. AHY nanti saya akan sampaikan ada tren penurunan gitu ya. Kemudian nama-nama lain tidak signifikan. Baik pemirsa, kalau tadi sudah kita lihat ya hasilnya kira-kira seperti apa, kita akan lebih detail lagi, kita bedah bersama dan kita lihat rincian hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia seperti yang terlihat di layar ini ya. Dua-duanya sudah ada nama yang sudah sangat familiar, tapi lagi-lagi ini tipis sekali. Nah, dalam hasil simulasi 18 nama calon presiden, Erick Thohir menempati posisi keempat dengan angka elektabilitas sebesar 5%. Di posisi pertama, capres dengan elektabilitas tertinggi ada Prabowo Subianto dengan angka 25,3%. Dan di posisi kedua, pemirsa bisa lihat ada Ganjar Pranowo 25,2%. Dan tak tanggung-tanggung, Erick Thohir menempati posisi puncak dalam simulasi 22 nama cawapres dan 18 nama cawapres. Dalam simulasi 22 nama cawapres, ya kini capres dulu ya pemirsa ya. Pak Erick Thohir ada di posisi 4, ini cukup mengejutkan dan luar biasa. Dan selanjutnya tadi di posisi 3 ada Bapak Anies Baswedan. Sekarang kita beralih ke cawapres. Ini yang saya sebutkan tadi di awal, bagaimana sebenarnya nama Erick Thohir memuncaki posisi ya dengan beberapa nama, ada 22 nama cawapres. Erick Thohir ini menempati posisi dengan angka ini 14,8%, dan selanjutnya ada Ridwan Kamil dengan angka yang sama yakni 14,8%, dan Sandiaga Uno di posisi 3 dengan angka 12%. Dan di posisi 4 dalam simulasi capres ini, cawapres maksud kami, ada Mahfud MD dengan angka 11,8%, diikuti oleh AHY dengan angka 7,2%, dan Gibran Raka Buming Raka dengan angka 5,8%. Dan selanjutnya berdasarkan hasil simulasi 18 nama cawapres, Erick Thohir kembali menempati posisi puncak dengan elektabilitas 15,5%, lalu diikuti oleh Ridwan Kamil 15,4% dan juga Mahfud MD di angka 13,4%. Nah pemirsa, kalau bicara mengenai Erick Thohir tentunya menjadi banyak perbincangan ketika nama beliau mencuat di bursa capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang lantaran prestasinya yang gemilang. Erick telah beberapa kali membongkar praktik kotor di BUMN dengan melibatkan penegak hukum, sebut saja dalam kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, Waskita, hingga Pelindo. Dan selain sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir juga mendulang prestasi dengan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI 2023-2027, dan ia berhasil membawa timnas sepak bola U22 ini yang paling baru ya memperoleh medali emas di SEA Games Kamboja 2023, dan raihan medali emas tersebut mengakhiri puasa Indonesia di cabang olahraga SEA Games selama 32 tahun. Dan untuk membahas mengenai hasil survei hari ini, kita langsung berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini, yang tentunya juga yang terlibat dalam merilis data-data yang saya bacakan tadi. Mas Bawono, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir. Tadi kita sempat bedah sedikit ya, angka-angkanya
tipis beberapa dan juga tadi ada nama Pak Erick Thohir juga menarik juga dan tapi sebelumnya Mas Bawono saya juga sapa narasumber kita yang sudah bergabung ada Bang Effendi Ghazali pakar komunikasi politik. Assalamualaikum Bang Effendi. Ya, Bang Effendi. Iya. Ya, selamat sore juga para pemirsa. Ya. Ya, suara saya jelas ya Bang? Ya, suara saya mudah-mudahan jelas juga. Ya, jelas Bang. Ini ada Bang Bawono juga. Saya ke Bang Bawono terlebih dahulu ya, Bang Effendi ya. Ya, Oke. Ya, ini yang hasil punya hajatan. Betul sekali. Ini yang punya hajatan. Hasil survei saya capres dulu ya. Ya. Ini menarik, tipis sekali ya Prabowo dan Ganjar dan sebelum kita ke posisi 4 yang ada nama Pak Erick Thohir itu juga menarik di capres ini. Tapi kita bedah dulu. Ini sangat tipis. Persaingannya seperti apa? Kalau Bang Bawono boleh gambarkan. Iya. Kalau kita bandingkan hasil survei kali ini dengan hasil survei sebelum ini di tanggal periode 30 April sampai 5 Mei, memang terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa hal. Ya. Dalam soal capres misalnya ya, dalam soal capres ketika di survei sebelum ini, posisi pertama itu masih ditempati oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Baik dalam simulasi 22 nama dan 18 nama gitu ya. Tapi di survei kali ini elektabilitas antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto berhimpitan. Artinya ada peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita turunkan lagi ke simulasi 3 nama, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, dibandingkan survei periode 30 April sampai 5 Mei, di survei periode ini, Pak Prabowo Subianto itu sudah melampaui Ganjar Pranowo. Selisihnya kurang lebih kalau kita lihat hasil survei tadi yang kami rilis siang tadi itu kurang lebih 4%-an. Kalau di periode sebelumnya itu masih berhimpitan gitu ya. Itu temuan terbaru yang kita temukan, temuan pertama terbaru yang kita temukan dalam survei kali ini. Yang survei temuan kedua yang juga menarik tadi Mas Juno sudah sampaikan adalah mencuatnya nama Pak Erick Thohir gitu ya dengan elektabilitas 5% di jajaran capres. Gitu, di jajaran capres. Jajaran capres. Sebelumnya di jajaran capres 3 besar itu kan memang selama hampir 2 tahun ini selalu ditempati oleh 3 nama. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, yang di luar nama-nama ini memang elektabilitas tidak mencapai 2 digit seperti 3 nama tadi. Ada Ridwan Kamil dan sebagainya. Tapi di temuan survei kali ini nama Pak Erick Thohir itu memang mencuat di angka 5%. Gitu. Sebelumnya Pak Erick Thohir jajaran capres itu posisinya di atas posisi 6 atau posisi 7 gitu ya. Dengan kata lain bahwa Pak Erick Thohir juga di capres ini dengan kata juga lain tadi namanya juga mencuat ya dari survei yang terbaru ini ya. Naiklah seperti itu ya. Nah, saya ke Bang Effendi. Bang Effendi, bagaimana Anda melihat temuan terbaru ini? Bagaimana tadi ada 2 nama ya seperti kita tahu ada Pak Prabowo dan Pak Ganjar dan tipis sekali hasilnya dan kali ini Pak Prabowo yang unggul dan yang menarik lagi di posisi 4 ada Pak Erick Thohir yang digadang-gadang juga sebagai capres walaupun nama beliau sangat familiar, populer di level cawapres. Bagaimana Anda melihat ya Bang Effendi? Ya, kami mulai berbicara waktu itu dengan Burhanuddin tadi sesudah Indonesia mendapat medali emas ya setelah 32 tahun. Kemudian kami melihat apakah ada akibat dari sepak bola terhadap pergeseran elektabilitas. Nah, dalam konteks calon presiden ini memang menjadi menarik bahwa tadi disampaikan oleh Bawono harus mulai hati-hati. Baik. Memang ketika ini 19, 10 itu masih tipis perbedaannya. Tapi kalau sudah disimulasikan menjadi 4, 3 bahkan head to head atau hanya ada 2 pasangan seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh di beberapa media itu, angkanya bisa sudah ada yang mencapai 50% lebih dan selisihnya menjadi 11,2%. Tapi kita jangan ke sana dulu. Kalau kita boleh lihat dari pemunculan di 19 besar nama simulasi, memang menarik untuk melihat Pak Erick Thohir muncul di angka 5%. Gitu. Nah, tentu muncul pertanyaan ketika itu ditarik ke wakil presiden bagaimana? Di antara 22 dan 18 nama, Pak Erick langsung di peringkat atas yang biasanya selama ini ada nama lain. Seperti Sandiaga Uno misalnya ya, dan kemudian Ridwan Kamil, tetapi langsung di angka yang tertinggi. Nah, alasan-alasannya itu menjadi menarik. Kalau Anda lihat dari peta pemilih ya,
pemilih dari Erick Thohir itu sama dengan pemilih Prabowo. Banyak laki-laki daripada perempuannya. Sementara Ridwan Kamil itu lebih banyak perempuannya, dan kemudian misalnya pemilih Sandiaga Uno juga lebih banyak perempuannya. Nah, yang mau saya sampaikan juga bahwa ternyata apa yang kami coba duga semula itu terbukti, yaitu bahwa mereka puas dengan perolehan medali emas SEA Games yang sudah 32 tahun ditunggu-tunggu itu. Mereka tahu bahwa itu terkait dengan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI dan setuju bahwa itu ada peranan Pak Erick Thohir. Walaupun kita harus sebutkan tentunya ada peranan juga Ketua Umum PSSI yang lama, Exco baru, Exco lama, Menteri baru, lama, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu, Tapi, Herjuno. Bang Effendi, selain tadi prestasi beliau di bidang olahraga, ya, sepak bola, kita tahu SEA Games yang paling baru, apakah juga ini juga dipengaruhi signifikan bagaimana beliau juga kinerjanya di BUMN ini luar biasa, banyak kasus korupsi yang dipangkas habis, bagaimana Bang Effendi melihat ini? Ya, ini pasti tidak bisa berdiri sendiri, tapi mengenai detailnya Bawono itu yang mestinya tahu, karena Bawono itu memiliki serial survei. Dan kebetulan kalau yang sekali ini Bawono ini tidak secara khusus ya menanyakan tentang isu sapu korupsi, tapi yang ada adalah isu terbaru mengenai ini, kasus BTS itu. BTS. Apa akibatnya bagi partai-partai politik, misalnya termasuk bagi pemilih Ganjar, Prabowo, Anies, dan kemudian Erick Thohir juga. Serta juga mengenai sistem proporsional tertutup atau terbuka. Hanya dua itu yang secara khusus ditanyakan dalam survei melalui telepon kali ini. Baik, Bang Bawono, bahwa tadi Bang Effendi menyebutkan bahwa sebenarnya ya salah satu yang membuat nama Erick Thohir melesat, baik itu di Cawapres beliau ada di posisi pertama, tapi di Capres juga tadi ada di posisi 4, dan itu juga prestasi yang luar biasa. Apakah karena tadi pengaruh dari kinerja PSSI sendiri, sepak bola kita kemarin mendapat emas, atau juga tambahan bagaimana beliau di BUMN? Kalau dari ya tadi Anda yang punya hajatan, mengapa nama Erick Thohir begitu tadi menjanjikan dan banyak dipilih? Ya, tentu saja ini akibat akumulasi dari rangkaian kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Ya. Artinya tidak serta-merta kita dapat SEA Games, kemudian nama beliau itu, tapi ada rangkaian-rangkaian kerja sebelumnya sudah beliau lakukan sebagai Menteri BUMN gitu ya. Sebelum menjabat sebagai Ketua PSSI kan beliau sudah lebih lama melalui Menteri BUMN di kabinet Pak Jokowi, Haji Ma'ruf Amin gitu ya. Kan kita juga pernah merilis survei gitu ya beberapa bulan lalu, tahun lalu kalau saya tidak salah, kita menanyakan jajaran menteri di kabinet ini yang memiliki dinilai publik memiliki prestasi yang menonjol gitu ya, atau cakap itu siapa. Dan itu kalau kita lihat di posisi dua besar gitu ya, itu ada nama Pak Prabowo dan nama Pak Erick Thohir. Gitu ya. Artinya ini kerja-kerja Pak Erick Thohir juga di birokrasi pemerintahan, di kabinet ini juga diapresiasi oleh publik. Sebelum kemudian publik mengapresiasi kinerja beliau di PSSI gitu. Artinya ada rangkaian-rangkaian itu. Jadi apa yang dicapai melalui temuan survei kali ini, elektabilitas beliau sebagai capres meningkat gitu, dan sebagai cawapres juga meningkat gitu ya. Itu adalah tidak hanya karena soal di PSSI, soal kerja di PSSI, soal Indonesia mendapat SEA Games setelah 32 tahun, tapi juga rangkaian dari kerja-kerja beliau selama di Menteri BUMN, dan puncaknya apresiasi publik tertuju kepada beliau ketika Indonesia meraih emas di SEA Games kemarin sebagai Ketua PSSI, di mana beliau menjadi. Jadi dua hal yang tadi, baik itu kinerja di pemerintahan dan juga prestasi olahraga, ini paralel dan akhirnya membuat result hasil nama Erick Thohir tadi melesat seperti itu, Bang Bawono. Nah, kalau kita bicara tipe pemilih, tadi menarik bahwa Bang Effendi menyebutkan pemilihnya Erick Thohir ini lebih maskulin, seperti laki-laki kebanyakan, sementara beberapa nama tadi juga perempuan. Plus juga apakah ini juga bisa kita kaitkan dengan yang disebutkan bahwa pemilih ET ini mayoritas pemilih PDIP juga, atau ada analisa seperti ini? Ya, sebenarnya pemilih Pak Erick Thohir ini kalau kita lihat data survei yang kami juga rilis tadi gitu ya, baik dari segi demografi pemilih gitu ya, usia gitu ya, sebaran pemilih gitu ya, juga sebaran pemilih dari partai-partai itu lintas partai gitu, lintas partai gitu ya, lintas partai. Dan memang dari kedekatan dengan partai politik, kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini misalnya,
dari beberapa partai politik yang giat melakukan komunikasi, terutama partai-partai politik yang sekarang sedang berupaya membentuk koalisi, Pak Erick Thohir ini kan memang dipersepsikan di dekat dengan PAN misalnya. Beberapa persepsinya. Beberapa misalnya kemarin beberapa elit Partai Amanat Nasional setelah bertemuan dengan Ibu Mega di PDIP secara terang benderang mencoba PAN berarti dengan kata lain ya Islam bisa. Ya, artinya pemilih bertipe perkotaan, gitu ya, kelas menengah, gitu ya, kelas menengah dan tipe perkotaan, Islam modernis, Islam moderat dan sebagainya, gitu ya. Ya tipe pemilih kebanyakan kita kepada umumnya, gitu ya. Nah, tentu ini bisa menjadi modal atau melengkapi capres yang cocok siapa gitu nanti gitu oleh Pak Erick Thohir gitu. Baik, Bang Effendi, kalau tadi Bang Bawono menyebutkan bahwa pemilih Pak Erick Thohir ini lintas partai seperti itu. Plus juga kita tahu PAN juga menyebutkan nama itu ketika bertemu dengan PDIP beberapa waktu yang lalu. Apakah Anda sepakat bahwa memang Pak Erick Thohir memiliki pasar di partai-partai lintas partai plus juga Islam moderat seperti itu? Herjuno dan para pemirsa, saya mau lebih tajam melihat begini, bahwa sejak memasuki pusaran pemilu ini, Bang Erick Thohir itu spesialis cawapres gitu, jadi dia tidak bertarung. Betul. Jadi kan pasarnya tajam. Nah kalau kita lihat begitu, ketika menjadi spesialis cawapres, terbagi dua lagi, dia hanya tinggal ke Prabowo atau ke Ganjar, karena tidak mungkin menjadi cawapresnya Anies yang adalah dianggap sebagai saya sebut perubahan saja. Walaupun ada orang menyebutnya antitesis gitu ya. Nah, di antara dua ini kan yang menjadi menarik adalah ketika dia memang diperkuat oleh PAN yang ketika mengantar, pokoknya PAN itu sudah cinta mati lah sama Erick Thohir. Gitu. Dia tinggal diantarkan ke Pak Prabowo bisa cukup buat maju, atau misalnya apalagi ke Ganjar yang memang sudah punya tiket untuk itu gitu. Dengan Prabowo pun kalau dijumlah sudah melalui ambang batas pencalonan presiden. Nah, tetapi yang kemudian menjadi menarik adalah tentu ada saingannya di antara para cawapres itu. Ya, misalnya kita sebut ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil akan unggul dengan strategi geopolitik misalnya ya, khususnya Jawa Barat. Sementara dengan Sandiaga Uno ini boleh dibilang hampir sama lapisannya di berbagai tempat pemilihan, khususnya kekuatan di Sumatera dan Sulawesi menurut hasil dari indikator tadi gitu. Nah, pilihan yang ketiga tentunya nanti tidak jadi sama sekali, karena saya tidak melihat ada pilihan misalnya Airlangga dengan Erick Thohir gitu. Walaupun itu ada satu pilihan lagi ya yang sekarang digadang-gadang antara misalnya Golkar dengan PAN atau Airlangga dengan Zulkifli Hasan yang kemudian bisa menjadi Airlangga dengan Erick Thohir. Tapi rasanya itu kan lebih mengejar kotel efek atau efek ekor jas untuk memenuhi DPR. Jadi sekarang pasangannya antara Prabowo Erick Thohir dan itu ditandai dengan kemarin mengucapkan selamat pertama kali begitu dapat medali emas pulang dari Kamboja itu bertemu dengan Pak Prabowo gitu. Gestur politik seperti itu ya. Dengan ya Bang Effendi, kalau tadi kita mengerucut ya, Anda lebih spesifik lagi bahwa ada Prabowo dan juga Ganjar. Which one is the best kalau dari analisa Anda? Pak Erick Thohir harus berlabuh kepada? Kalau pada hari ini, ketika misalnya itu dipasang-pasangkan, maka saya harus mengatakan ketika mereka pernah akrab, makanya Prabowo Erick Thohir itu di beberapa media saya katakan sulit terkalahkan. Ya. Nah, tentunya harus dilihat juga nanti perbandingan ketika Ganjar dengan Erick Thohir seperti apa. Atau Herjuno tadi saya tanyakan pada waktu meluncurkan hasil survei tadi, loh kenapa pindah? Kalau betul sudah akrab dengan Prabowo, ada alasan apa mendekat ke Ganjar misalnya gitu ya? Kan itu kan suatu alasan penting karena orang melihat pada waktu ini Pak Jokowi presiden kita seperti punya gestur, saya nggak mau menyebut cawe-cawe lah di acara ini, tapi seperti punya ke kiri dan ke kanan gitu. Ada lagi baliho sekarang Pak Prabowo lagi nyetir mobil, Pak Jokowi sebelahnya gitu ya. Nah, artinya kalau memang nyaman ke arah itu, sesuai dengan katakanlah salah satu preferensinya Pak Jokowi, kenapa sekarang ke Ganjar misalnya? Ya, ini kan harus dilemparkan kepada publik untuk dipahami, di samping pada kenyataannya ketika dilakukan survei di antara capres bahkan di antara cawapres juga, ada nama Erick Thohir yang tiba-tiba sekarang bisa melonjak
tentunya di samping ada isu korupsi BTS itu ya yang tidak terkait langsung dengan BUMN, ada isu PSSI ini yang kebetulan tadi jangan anggap enteng pemilih pencinta bola di Indonesia dari seluruh dunia. Kita itu memang pencinta bolanya 69%. Tapi kalau dikali jumlah penduduk kita, itu kita jadi pencinta bola terbesar di dunia. Dan menurut data kami bersama Burhanuddin tadi, 63% dari pemilih kita itu pencinta bola, laki-laki umumnya. Baik. Jadi bola is really matters ya, Bang. Oke. Saya ke Bang Bawono. Bang Bawono, bahwa tadi ini menarik bagaimana sebenarnya posisi Pak Erick Thohir juga berada di tengah-tengah nih. PAN tadi sowan gitu ke PDIP. Sementara bagaimana kedekatan personal seorang Erick Thohir ke Prabowo. Menurut Anda bagaimana harusnya Erick Thohir melihat ini juga peluang? Ya. Harus kemana? PAN sendiri sudah mengungkapkan kepada publik kemarin ya, ketika setelah pertemuan dengan jajaran elit PDIP, Ibu Mega gitu ya, bahwa belum ada rasa serak. Dan Senin akan berjumpa dengan teman-teman dari Partai Gerindra misalnya, Senin besok gitu ya, akan berjumpa dengan Gerindra. Artinya memang PAN coba mencari capres yang pas untuk disandingkan dengan Pak Erick Thohir. Gitu. Tantangannya tentu berbeda-beda gitu ya. Kalau ingin merapat dengan Ganjar Pranowo dengan PDIP, tentu tantangannya adalah salah satu yang terbesar, tantangannya akseptabilitas di mata Ibu Mega. Gitu ya. Dan kalau dengan Pak Prabowo tadi Bang Effendi Ghazali juga sudah sampaikan gitu ya, keakraban sama menteri di kabinet, dan tadi sudah saya sampaikan juga survei yang pernah kami lakukan soal publik memandang menteri di jajaran kabinet Pak Jokowi, itu dua nama teratas Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir, gitu ya. Artinya dari segi chemistry mungkin, sudah sering ketemu di kabinet gitu ya, Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Tapi ini kan memang politik, tentu banyak hal variabel lain yang juga turut menentukan apakah cocok, kemudian ada kecocokan, kesamaan visi, misalnya kesamaan platform, kesamaan arah tujuan antara PAN dengan Gerindra atau PAN dengan PDIP dan lain-lain, juga mitra-mitra koalisi yang lain. Jangan lupa PDIP sudah punya mitra koalisi P3, begitu juga dengan Gerindra punya mitra koalisi PKB gitu ya. Artinya berbagai variabel ini saling menentukan gitu. Baik, Bang Effendi, sebelum kita tutup mungkin satu pertanyaan singkat saja Bang Effendi. Kalau tadi Anda menyebutkan Ridwan Kamil, geopolitik, Sandiaga Uno, tadi hampir mirip ya dengan Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir ini apa yang bisa menjadi amunisi pamungkas selain tadi memang tinggal memilih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang Anda, apa amunisi yang bisa menjadi final gun-nya atau final weapon oleh seorang Erick Thohir? Ya, dia harus melengkapi apa yang sedang dicari oleh kedua pasangan calon presiden ini gitu. Dengan memperhatikan yang sudah ada di tangan, maka dia menjadi penentu untuk melengkapi. Tapi yang ingin saya katakan juga adalah banyak juga kabar-kabar baik dari hasil survei tadi ya, yang perlu kita ingat. Bagaimana misalnya dukungan dari partai-partai lain. Ini kabar gembira nih. Perindo misalnya itu tadi mencapai angka 3% ya, artinya dalam margin of error untuk naik ke parlemen. Hanya berbeda 0,1% dari PAN yang ada di atasnya misalnya. Nah, tentunya tidak hanya dukungan dari partai-partai yang kita anggap selama ini ada di atas begitu Pak Wono ya, tapi partai-partai baru yang sedang menuju ke parlemen pun perlu mendapatkan dukungan ketika nanti bersama-sama misalnya menetapkan pasangannya siapa, apakah Prabowo Erick atau Ganjar Erick. Walaupun di sisi lain kalau bicara Ganjar, betul tadi Herjuno dan Bawono, ada Sandiaga Uno ya dengan P3-nya yang sudah lebih dulu mesra dengan PDI Perjuangan. Baik, Bang Effendi, terima kasih obrolan singkat hari ini, dan juga Bang Bawono ya. Ingat kata Bang Effendi tadi, bukan cawe-cawe ya Bang ya. Baik, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bang Effendi. Mas Bawono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, dan informasi terkait gelaran Formula E yang paling baru atau paling update akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.